Jadi Machiavelli itu orang jahat atau bukan sih, Mas? Selama dia sadar bahwa kalau dia menyerang akan terancam. Ada diagnosa itu. Cirinya ambisius, manipulatif. Oh, jadi antara realis dengan idealisme itu memiliki perdebatan. Jangan-jangan ada pemirsa kita yang ingin meniru langkah jadi Machiavelli itu bersama dengan Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejarah untuk seluruh Bapak Ibu dan kawan-kawan semua yang menyaksikan podcast perdana kita di sini di Gubuk Sejarah. Di dalam podcast ini kita akan berbicara dan ngobrol banyak tentang beragam optik mengenai apa yang terjadi di masa lampau, para aktornya, mereka yang pernah terlibat aktif di dalam pembentukan sejarah hingga hadir apa yang kita rasakan hari ini terkait dengan semua yang mereka pernah lalui, kisah hidupnya, pemikirannya, termasuk bagaimana mereka dapat sampai di titik yang mana mereka dapat memberikan impact yang begitu besar terhadap peradaban kita hari ini. Di podcast ini kita akan ngobrol banyak dengan berbagai macam narasumber yang kompeten, yang kredibel, sekaligus kita akan menjelajahi bagaimana pemikiran-pemikiran yang ada di masa lampau ternyata mampu memberikan sebuah gugahan inspirasi bagi semua yang hadir hingga hari ini. Seluruh pemikir-pemikir besar dunia, seluruh pemimpin besar dunia yang berpengaruh adalah penggandrung sejarah. Dan hari ini kita akan membawa kembali sejarah itu ke dalam kehidupan dan roh yang dapat menginspirasi kita semua. Selamat malam, hadir di sini bersama saya Mas Kaisar yang akan ngobrol-ngobrol bersama kita. Malam. Juga Mas Yu yang hari ini akan hadir sebagai narasumber dalam podcast perdana kita. Mas Kaisar, hari ini kita akan ngobrolin tentang tokoh yang asik banget ya. Asik banget. Ya. Dan Tokoh tahun abad 14-an. Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli. Kalau di dalam hari ini, politik kita hari ini kayaknya banyak orang yang membahas lagi ya tentang diksi Machiavelli. Waduh, siap. Gaya Gimana? berpolitik Machiavellian yang itu dianggapnya, banyak orang merasa Machiavelli itu tokoh yang menghalalkan segala cara dalam mencapai kekuasaan di dalam politik. Seakan-akan politik dia itu adalah politik yang sepenuhnya adalah politik tentang bicara kekuasaan. Virtue lain tidak ada, tapi virtue tertingginya adalah kekuasaan. Kayaknya begitu ya Mas. Iya. Mas Kaisar gimana tuh tentang Machiavelli? Menurut saya Machiavelli ini sangatlah realis dia. Dia itu sangat mengutamakan kekuasaan, power in one hand. Oke. Di mana tidak ada penyimbangnya, tidak ada autokritiknya, sehingga bisa melakukan kekuasaan dengan cara tiran kok. Oke, jadi memang bagaimana orang-orang hari ini memang melihat Machiavelli sebagai sosok yang seperti itu ya Mas ya? Keras gitu ya, pokoknya apapun ini pokoknya tujuannya harus kekuasaan mutlak gitu, di satu tangan gitu. Nah, tapi kan kita pengen tahu sebenarnya Mas, apa sih yang membuat akhirnya Machiavelli berpikir seperti itu, dan apakah memang benar filsafat Machiavelli dan pemikiran Machiavelli itu memang hanya bicara tentang power dan itu adalah yang ia rencanakan, atau sebenarnya ada utopia lain? Enggak gitu, gitu. Ada alternatif gitu tentang pemikirannya dia. Oleh karena itu kita pengen tahu nih dari Mas Yu. Mas Yu, sebenarnya Machiavelli itu siapa sih Mas? Dan kenapa kok dia waktu itu menuliskan catatan tentang kekuasaan di era dia? Catatan tentang kekuasaan. Machiavelli sebenarnya dia ini adalah keturunan bangsawan. Kita bisa sebut sebagai Marquis dari Tuscany di Itali. Awalnya keturunan bangsawan ini dia tugasnya adalah Marquis ini untuk menjaga perbatasan dari serangan-serangan dari utara. Oke. Nah, pada saat kelahirannya Niccolo Machiavelli, Italia ini lagi dilanda kekacauan. Pergantian kekuasaan sangatlah sering ya. Sangat cepat. Dan ancaman dari pihak eksternal, khususnya dari Holy Roman Empire, Spanyol dan Prancis, juga terus-menerus berdatangan selama ratusan tahun. Nah, Niccolo Machiavelli lahir di era kekacauan tersebut. Oke. Dan saat dia remaja, dia melihat langsung bagaimana kekuasaan dari wilayah Italia Tengah itu
menunjukkan kekuatannya dalam menekan kekuasaan di kota-kota. Jadi dulu Italia Tengah itu sifat sistem pemerintahannya adalah negara kota, yang di beberapa tempatnya ada kerajaan dan ada negara republik. Oke. Yang republik ini pemimpinnya masih ditunjuk oleh papal state, wilayah yang merupakan keturunan bangsawan juga. Jadi republiknya agak sedikit unik pada saat Tetap itu. aristokrasi ya. Aristokrasi. Dan itu terus-menerus bertikai. Kekuasaan bisa berganti dalam hitungan tahun, minggu, atau mungkin hari. Keluarga yang berkuasa ya saling ganti. Nah, awal mulanya mungkin kalau kita mau lihat secara psikologis, awal mula bagaimana Machiavelli itu kita bisa bilang kenapa sih asal muasalnya? Kenapa dia bisa memunculkan pemikiran itu? Ya, ya. Kalau para Atas dasar apa dia Kok- sampai Yes. seperti itu gitu ya. Sampai di kesimpulan itu tuh Iya. who is Machiavelli sih, Mas? ada pendekatan secara psikologis yang melihat dari situasi dia lahir, Oke. situasi wilayah dia lahir. Itu pendekatan psikologis, begitu. Hingga akhirnya bagaimana dia dalam sudah dewasa dan dia ditunjuk sebagai pemimpin militer sempat dan selama hidupnya wilayah Italia terus mengalami konflik kekuasaan. Jadi karena nggak stabil itulah di era itulah Machiavelli lahir dan berkembang ya sebagai seorang tokoh waktu itu. Dalam Sebagai seorang pendekatan sejarawan dan filsuf juga, Bro. Yes. awal muasalnya mungkin kita bisa melihat dari sisi psikologis ya. Kan pemikiran manusia itu cenderung terbentuk dari situasi tempat dia besar. Betul. Seperti itu. Betul. Kalau kita pendekatan psikologis. Namun pemikirannya Niccolo Machiavelli tersebut pada akhirnya akan berdampak pada perkembangan ilmu politik. Pemikiran Niccolo Machiavelli dianggap sebagai pemikiran ilmu politik zaman modern pertama, khususnya Renaissance Renaissance, yang abad pencerahan ya. yang memisahkan disiplin ilmu politik, realisme dengan idealisme yang sampai saat ini masih mengalami perdebatan. Oh, jadi antara realis dengan idealisme itu memiliki perdebatan. Saling Perdebatannya itu di mana, Bro Yu? dalam mencapai kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Itu berbeda mereka. Pendekatannya relatif berbeda. Idealis tuh apa sih? Idealis tuh bukannya suatu perspektif ya? Yes, Ya, kayak sekarang kan anak muda mahasiswa itu kan wah saya idealis nih gitu. Itu iya, apa sih iya, idealisme dan iya. realisme itu sebenarnya? begini, idealisme yang pada saat itu dengan pada saat Niccolo Machiavelli dan pada saat ini ada kesamaan dan ada perbedaan. Oke. Mungkin kalau kita mau lebih dalam, kita bisa mulai dari perbedaan di eranya Machiavelli. Iya. Machiavelli itu wilayah Italia dan saat itu pengaruh dari Papal State yang dimana wilayahnya Paus itu sangat besar. Dalam memimpin pemerintahan itu norma-norma kebaikan harus diutamakan. Kalau itu sepakat gua. Dan karismatik harus diutamakan. Misalnya contoh seperti ini, musuh yang benar-benar berontak terus dan dia melakukan pemberontakan dan peperangan itu dilarang dibunuh pemimpinnya. Itu idealisme politik di era itu atau realitas politik? Idealisme politik di era itu yang dijadikan menjadi realitas. Oke. Contoh kayak Idealisme yang direalitaskan gitu ya. ada budaya nama chivalry. Chivalry. Biasanya dipegang teguh oleh para bangsawan yang notabene masuk kategori pemimpin para knight. Nah, Jadi ada aturan-aturan dalam melakukan kebijakan terhadap musuhnya, itu termasuk dalam knight. Nah, kalau Niccolo Machiavelli menyatakan itu akan mengancam kekuasaanmu baik dalam waktu cepat ataupun di masa depan nanti. Sehingga musuh yang benar-benar mengancam wilayahnya harus ditumpas setumpas-tumpasnya. kan ada nih buku yang sangat terkenal dari Niccolo Machiavelli yaitu adalah Il Prince, Sang Pangeran. Mungkin Bro Yu bisa sedikit jelaskan Ya, jadi apa sebenarnya- sih yang buat buku itu sangat menarik sekali sehingga anak-anak muda nih ingin membacanya gitu. Ya ada pangeran siapa sih yang dibahas itu? Ini pangeran dari raja mana atau Iya, pangeran iya, apa sih itu yang dibahas sama Machiavelli ini? Sebenarnya kisah tentang pangeran itu sedikit ironis buat Machiavelli ya. Machiavelli mengatakan bahwa
musuh harus ditumpaskan setumpas-tumpasnya. Secara tidak langsung mengatakan seperti itu. Oke. Tetapi Musuh tuh menurut Machiavelli itu gimana? musuh adalah Kriteria musuh tuh seperti apa menurut individu, Machiavelli? pemimpin atau kelompok yang bisa mengancam kekuasaan yang sedang berkuasa. Oke. Oh. Oke. Kasing gitu. Oposisi musuh nggak oposisi menurut Machiavelli. Makanya kan nggak boleh ada autokritik berarti kan di situ kan. Iya. Pandangannya itu oposisi musuh atau bukan itu, kalau Machiavelli? Kalau pendekatan politik, kita pakai dasar politik aja. Who gets what, when, and how. Oke. Berarti oposisi merupakan musuh. Oke. Tetapi sebesar apa kita harus menekannya, itulah yang ditentukan. Kalau terkadang juga kita menindas secara menekan dia, menghapus dia secara penuh, itu tidak efektif kenyataannya. Sehingga di buku Il Principe ini sempat disebut tentang istilah, ini mungkin pakai metafora ya biar lebih mudah. Singa, rubah, serigala. Yes. Bedanya apa tuh masing-masing? Singa itu kan kita melihat simbol singa itu sebagai sesuatu yang ganas, Iya, kuat, iya, gitu. iya. Ya, sosok Iya. pemimpin Apakah yang singa lion itu yang heart. dimaksudkan dengan menjatuhkan hukuman atau tidak? Benar, secara tegas menjatuhkan hukuman, Dan- tidak neko-neko gitu. Nah, kalau rubah itu cerdik. Kalau kalau serigala cenderung dia berkelompok, Dan terstruktur ya kalau terstruktur. serigala ya. Nah, dia mengibarkan seperti ini. Singa itu butuh rubah dan rubah butuh singa, tidak bisa sendiri. Nah, saat singa itu terkena jebakan, maka dia bisa terbunuh oleh serigala. Iya. Yang bisa melepas jebakan tersebut adalah rubah. Yang pintar. Iya. Hahaha, cerdik dia soalnya. Namun kalau misalnya rubah tidak ada singa, udah pasti dia dikalahkan oleh kerumunan serigala yang lebih terstruktur Makan. dan lebih kuat. Iya. Oleh karena itu butuh singa untuk menakuti serigala. Jadi intinya untuk menjadi seorang pangeran harus memiliki ketiga hal itu, Go. Iya. Nah, Itu karakter kecenderungan satu orang sebagai pemimpin atau dia memang harus mengumpulkan orang lain yang seperti itu? di situ uniknya. Kalau misalnya pemimpin yang ideal yang sangat spesial, kita bisa sebut the great juga mungkin menurut dia, pemimpin harus memiliki kepribadian itu. Oke. Termasuk kepribadian serigala juga. Oke. Tetapi kalau misalnya pemimpin itu memiliki salah satu kekurangan atau misalnya ada mungkin pengikutnya yang spesialis di bidang rubah misalnya, maka diperlukan untuk direkrut lah oleh singa. Combine jadi ya. Kombinasi lebih kuat. Di-combine. Walaupun pemimpinnya tetap harus mengawasi orang yang direkrut. Bentar. Aku masih belum clear nih. Ironisnya kenapa tuh, Mas? Balik. Ironisnya adalah seperti ini. Dia itu kan awal mula namanya tertulis dalam sejarah. Sebenarnya ada sebelumnya, cuman yang paling digarisbawahi oleh sejarah adalah saat dia menjabat sebagai sekretariat di Republik Florence. Sebelum dia menjabat itu, Republik Florence ada pemberontakan. Menteri Sekretariat Florence gitulah ya. Waktu itu rangkap karena juga ngumpulin arsip sejarah. Oke. Arsip sejarah Sejarawan juga. dan cenderung ditunjuk untuk memimpin militer juga. Oke. Jadi pada saat itu agak unik mungkin karena lagi Sejarawan juga memimpin militer juga ya. di situ uniknya. Di situ para sejarawan yang modern sekarang kenapa sih dia dipercaya untuk memimpin militer? Mungkin kan ada idealisme di dalam situ kali ya. Ada idealisme di situ. Kenapa? Kita lihat baliknya dulu latar belakang keluarganya Niccolo Machiavelli ada marquis penjaga militer di perbatasan Tuscany. Jadi ada pengalaman militer keluarganya. Nah, ironisnya adalah Machiavelli itu berhasil nguasain Pisa, kota Pisa, dengan tentara yang dia buat, tentara sipil. Oke. Kemudian dikalahkan oleh Medici. Medici berarti adalah musuhnya. Namun surat Il Prince ini, saya langsung lanjut ke depan, Il Prince ini dikirim untuk Medici, bagaimana cara mempertahankan kekuasaannya. Dia musuh, tapi justru terakhir dia membantu Medici. Melalui Pada saran. saat dia sudah kalah atau pada saat Pada saat dia di udah kalah. puncak? Oh, Pada saat dia kalah. Tidak dihukum mati oleh Medici, walaupun ada ada ceritanya juga ya kenapa tidak 3 hari dihukum mati. itu ya. 3 minggu disiksa, 3 minggu ya. tapi 3 dia minggu disiksa. karena dituduh konspirasi. Tapi dia tidak mengakui, dibebasi. Kemudian dia dikasih jabatan juga sebagai diplomat, bahkan dikasih kepercayaan untuk melatih militer.
Dan dia akhirnya mengirim sebuah saran ya, masukan bagaimana cara mempertahankan kekuasaan atau bahkan memperluas kekuasaan. Nah, cara itu yang dia tulis jadilah Il Principe itu. Il Prince. Il Prince itu juga di dalam kandungannya ada pengamatan-pengamatan sejarah ya, dan contoh-contoh negara kota yang sudah dikalahkan. Kenapa bisa kalah? Penyebabnya apa? Dimulai dari pembahasan bahwa sejarah itu berdarah. Di situ. Sejarah tuh emang banyak distorsinya ternyata ya. Banyak. Tapi apakah distorsi itu bisa membangun suatu peradaban politik? Distorsi itu Diperlukan atau enggak dalam sejarah sebetulnya? kalau pendekatannya Machiavelli diperlukan. Tanpa ada distorsi tersebut, perubahan Tidak ada pendewasaan gitu. akan lebih lambat atau tidak ada perubahan. Menurut Machiavelli, pendekatan Machiavelli. Karena distorsi itu menceritakan konteks yang terjadi pada waktu sejarah itu mungkin. Distorsi, ya bisa dibilang seperti itu. Namun dia kan dia adalah sejarawan juga. Sebelum dia nulis buku Il Prince yang terkenal, sebenarnya ada buku sebelum itu, Discourse. Kayak gitu ya. Discourse Ya, of ya, ya. Livy. Ya. Livy ini, Titus Livy, itu adalah sejarawan Roma pada era abad 1, Ya. tahun 36 sebelum Masehi kurang lebih. Tentang dia, sejarawan Roma ini membahas mengenai awal mula bagaimana sih Roma bisa terbentuk, kisah Remus dan Romulus. Oh, kakak ade nih ya. Iya. Dia mulai dari pendekatan itu. Baru nanti setelah itu 1 tahun atau 2 tahun kemudian dia menulis surat judulnya The Il Prince. Prince. The Prince itu siapa? Adalah pemimpin dari wilayah Florence yang berkuasa pada saat itu. Kalau bahasa Indonesia bukunya mungkin terkenalnya sempat saya Sang pangeran. Sang Pangeran atau Sang Penguasa. Iya, Sempat. iya. Mungkin biar agak tidak membingungkan, dulu The Prince itu ditunjuk pada beberapa negara kota republik ditunjuk sebagai pemimpin. Oke. Yang menunjuk adalah kelompok senator-senator bangsawan. Oke. House of Lords sama House of Commons. Oh, agak sama unik kayak sistem. Inggris berarti ya. Ada beberapa negara kota sama, khususnya Florence. Gini Mas, secara praktis aku pengen tahu nih, Iya. kan secara idealisme itu kemudian orang bisa tahu bahwa Machiavelli itu pendekatannya adalah no oposisi, dia tangan besi segala macam, berorientasi pada power. Nah, praktisnya bagaimana sih yang dimaksudkan oleh Machiavelli itu yang kemudian sampai hari ini tuh masih banyak orang yang pakai pendekatan dia? Mungkin hari ini dalam beberapa konteks tidak se ekstrim seperti yang Machiavelli atau rekan-rekannya lakukan ya pada saat itu. Atau mungkin tingkat ekstrimnya itu disesuaikan sama kondisi juga. Oke. Contoh misalnya kondisi perang dunia. Pemerintah harus mengadakan darurat militer. Oke. Itu kan bentuk sebagai Machiavelli. Enggak, karena aku cuman ini aja Agresi berarti. Jangan-jangan ini. Darurat militer Ya, para agresi sipilnya militer kan. Agresi. termasuk agresi militer. Iya. Jangan-jangan ada pemirsa kita yang pingin meniru langkah jadi Machiavelli itu, Pak. Jadi aku mau tahu aja one-on-one-nya itu apa sih gitu Mas, Machiavelli itu. Pemikiran Machiavelli itu sangat sangat pro kontra ya. Iya. Sehingga pemikiran Machiavelli pun masuk ke ranah ilmu pengetahuan psikologi. Oke. Mas, ada penjelasan kejiwaan tentang Machiavellianisme. Ada diagnosa itu. Jadi Diagnosanya kayak gimana tuh? ciri-cirinya ambisius, manipulatif, terusnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuannya. Apakah ini di luar konteks yang tadi, apakah Machiavelli ini bisa dibilang sebagai bapak realis? Bapak realis bisa untuk beberapa konteks menyebut dia bapak realis, tetapi yang paling sering kami sebut di waktu saya masih belajar dalam kuliah hubungan internasional, kita menyebut salah satu tokoh penting dalam realisme. Kita lebih menekankan itu. Karena dia mendekatkan pemikiran realisme melalui pengamatan sejarah-sejarah yang sudah ada di era ratusan tahun sebelumnya. Oke. Seperti pendekatan Remus Romulus contohnya. Sebetulnya simpel aja sih dalam sejarah tuh bro. Nothing new under the sun. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Dari zaman suku dulu juga sudah ada pemimpin yang diktator, sudah ada yang memang yang pro rakyat, sudah ada yang memang sistematis, dan pemimpin-pemimpin itu berulang aja terus. Hanya berganti saja. Jadi tugas sejarawan tuh hanya mencatat apa yang terjadi under the sun itu tadi. Iya.
Sebenarnya yang menarik juga dari pemikiran Niccolo Machiavelli itu ada juga yang saya sedikit garis bawahi tentang keseimbangan sebenarnya. Oke. Dia sedikit membahas tentang keseimbangan beberapa. Bagaimana caranya kalau misalnya seandainya nggak membicarakan suatu keseimbangan tanpa ada oposisi? Iya. Kadang oposisi diperlukan soalnya. Iya. Oke. Bahkan konsep Machiavelli pun menganggap bahwa oposisi itu dalam taraf tertentu diperlukan. Ya? Diperlukan. Gimana tuh keseimbangan tuh Mas? Kalau Pendalamannya. oposisi yang sepenuhnya hilang, maka musuh bersama hilang. Akan terancam perpecahan. Internal berarti ya. Jadi ada sebutannya Perpecahan ini dalam internal berarti ya. internal. internal penguasa itu. Ada contoh di salah satu negara kota di Itali berhasil dikuasai oleh Florence, penyebabnya karena itu. Oposisinya diruntuhkan sepenuhnya. Saya harus pastikan lagi nama kotanya, tetapi sempat ditulis di Il Principe, salah satunya adalah seperti itu penyebabnya. Jadi oposisi itu intinya adalah diperlukan pada taraf tertentu. Kalau hilang sepenuhnya di kondisi tertentu juga akan merugikan. Oke. Jadi di situ keseimbangan menurut Machiavelli ya. Iya. Jadi kayak kita harus bisa di situ poin Dari rubahnya. rubahnya. Oke. Kita harus cermat dan cerdik Iya, dalam menentukan kebijakan. Tapi kayak misalnya konteks today Mas ya, kayak Korea Utara misalnya. Oke. Ini paling ekstrim nih. Kan nggak ada oposisi di situ tuh, tapi dia berusaha menghidupkan permusuhan terus-menerus dengan negara barat, dengan Korea Selatan dan lain sebagainya. Itu dalam konsep Machiavelli waktu itu tertuang juga nggak atau itu Itu ya, tertuang menurut gimana saya. tuh? Gimana tuh? Berarti ranah musuhnya dia adalah skala internasional. Oke, jadi poinnya adalah di adanya musuh itu ya, Musuh bukan masalah bersama. oposisi atau Musuh tidak, bersama. common enemy. Walaupun kita tidak sepenuhnya tahu apa yang terjadi di internal Korea Utara ya. Oke. Dan beberapa oposisinya pun kita tidak tahu ya, mungkin juga diawasi sampai sekarang. Oke. Tapi yang kita lihat di media internasional, dia lebih mencanangkan bahwa musuh dia adalah internasional seperti Amerika atau Barat lah, atau Jepang. Dia ngetes nuklir ke situ terus kan. Berarti dia menyatukan masyarakatnya dengan cara ada musuh bersama. Oke, dalam konteks itu berarti Korea Utara itu menerapkan adalah murid dari Machiavelli atau enggak nih? Atau tidak semua yang otoriter itu Machiavellian? Pendekatannya mungkin saya bisa sebutnya biar lebih konkret ya. Dia pendekatannya memakai realisme ya. Oke. Realisme bahwa Tapi bisa nggak sih realisme itu melakukan suatu check and balance? Yes. check and balance perlu sih. Jadi enggak, maksud gue tuh realisme itu adalah suatu teori untuk melakukan check and balance atau enggak? Betul. Dalam pendekatan realisme, para pemikir realisme dia melihat bahwa Check and balance dalam perdamaian sensing negativity gitu nggak lu? yes, benar. Dia bilang perdamaian paling sempurna adalah arm race. Perlombaan senjata. Itu negativity. Berarti perdamaian itu adalah Cold War. Maksudnya perang dingin gitu kan? Perang dingin tuh bukan berarti perang bener-bener perang, maksudnya ya adu senjata gitu kan, adu kuat senjata di media gitu kan. Benar. Saat contoh seperti tahun era Uni Soviet dan Amerika, Barat dan Timur, Amerika membuat senjata A, Soviet membuat senjata A, dan nuklir terus-menerus hingga akhirnya mereka sadar bahwa kalau saling menyerang, Hancur. maka hancur sehingga tidak ada penyerangan. Oke, artinya malah Oh, tidak di sehat situ untuk jadi power. keseimbangannya jadi ya. Iya. Dalam skala internasional. Artinya malah tidak sehat untuk power itu sendiri ya kalau itu dilakukan konfrontasi atau konflik. Iya. Jadi lebih baik kita arm race karena sama-sama menghancurkan, jadinya kita damai. Itu menurut realisme. Dan Machiavelli Kata seperti John itu. Wick kan si vis pacem parabellum gitu ya. Iya. Situ. Jadi Machiavelli itu orang jahat atau bukan sih Mas? Dia hanya memberikan saran yang dibutuhkan pada saat itu. Karena situasi, kita harus bedakan situasi damai dan situasi genting ya. Yang dalam sekejap siapapun tidak bisa kita percaya, gejolak politik perang saudara selama ratusan tahun. Akhirnya nefting terus ya kayak gitu ya berarti ya. Ya. Sehingga menyatukan sebuah bangsa itu sulit. Jadi kalau udah bersatu harus dipertahankan. Oke. Siasat Segitu sulit. kekuasaan itu ya. Iya.
Siasat kekuasaan terkadang diperlukan selama pada batas wajar. Nah, batas wajarnya di mana nih menurut Nah, itu yang Machiavelli sulit. ini? Tergantung para pendamping Machiavelli adalah selama dia sadar bahwa kalau dia menyerang akan terancam. Seperti arm race tadi. Nah, untuk menjamin musuhnya akan berpikir seperti itu dibutuhkanlah pemimpin yang singa dan rubah. Seperti itu. Serigala struktur dari pemerintahannya. Untuk menyatukan serigala itu. Oke. Dalam konteks itu berarti pemimpin yang ideal adalah tipe yang singa itu tadi ya. Kalau dalam koridor Machiavelli. Paling ideal gabungan dari singa dan rubah. Tapi kalau tidak bisa sempurna salah satunya, maka bisa dibantu oleh Serigala ini. rubah, serigala, seperti para pembantu politiknya lah. Seperti itu. Dalam konteks hari ini Mas, terakhir nih. Kalau bicara tentang Machiavelli, jika kemudian ada prototipe politisi yang itu Machiavellian, gitu, maka cara menghadapi politik Machiavelli di hari ini itu bagaimana? Apakah dengan Machiavellian politik juga atau misalnya ada pendekatan lain itu yang lebih cocok menghadapi realisme politik yang semacam itu? Kalau kita lihat sejarah ya, Oke. pendekatan Machiavellianisme akan selalu tertantang oleh pendekatan idealisme. Oke. Idealisme cenderung melakukan pengawasan, dan pengawasan ini kemudian dipublikasi. Kejahatan-kejahatan realis seperti apa ini? Itu oleh kalangan idealis. Oleh karena itu Apakah seorang oposisi itu suatu oposisi itu harus mengambil posisi untuk lebih baik ke rakyat? Jadi sehingga dia bisa nge-spill apa yang realis buat gitu. menurut saya ya, yang utopia. Machiavelli gimana pun juga menawarkan sebuah ide pemerintahan yang utopis. Tentu harus menawarkan sebuah solusi alternatif yang dimana memperlihatkan ini lebih baik loh. Karena gimana pun juga dalam menentukan kebijakan seperti main catur, yang dimana selalu ada konsekuensi yang tercipta dari sebuah kebijakan. Sehingga oposisi memperlihatkan ada solusi lain loh. Itu juga untuk cek supaya tidak ada kesembronoan dalam memilih kebijakan pada pemimpin yang sedang berkuasa. Seperti itu. Nah, di Machiavelli dia menekankan intinya ada dua perbedaan ruang. Perbedaan ruang publik dan ruang privat. Bagaimana di publik itu singa memperlihatkan wajahnya, dan di privat itu melihatkan bagaimana singa memperlihatkan wajahnya. Dalam mendapatkan kekuasaan ya, who gets what, when, and how. Yakni apa itu kekuasaan? Power. Oke. Gitu. Maksudnya kalau Machiavelli ya, sang penguasa. Ya. Oke, mungkin ada quotes dari Machiavelli yang diingat oleh Bro Yu. Ada satu yang paling penting dan paling digarisbawahi oleh di buku The Prince. Hasil menjustifikasi cara. Machiavelli kesimpulan itu, dan pemikiran Machiavelli apapun yang kita hubungkan dengan Machiavelli pasti menuju pada quotes tersebut. Aku ingat satu hal sih, quote-nya itu yang sempat aku tulis, nggak tahu ini bener apa enggak. Kata Machiavelli, there is no great power comes without danger, katanya. Gitu. Sense of Danger. danger. Vivere pericoloso. Iya, mirip-mirip terbentur dan akhirnya Mirip-mirip. terbentuk. Iya. Pemikiran Machiavelli memberikan Malaka. pengaruh ke banyak pemikir di kemudian hari. Oke, menarik sekali pemirsa hari ini. Jadi kita dapat banyak insight tentang Machiavelli. Kalau Anda semua tidak ingin dimangsa oleh kawanan serigala yang siap memangsa Anda di dalam arena pertempuran kekuasaan, maka upayakanlah menjadi seorang pemimpin berarchetype singa yang punya pemikiran-pemikiran rubah dalam melangkah. Kalau nggak bisa jadi keduanya, ya jadi serigala dulu, belajarlah untuk bersama dengan kawanan Anda. Jangan lepas dari kawanan, tetap bersama dengan kami semua, saya, Mas Kaisar, dan seluruh kita tunggu narasumber-narasumber yang akan hadir di ruangan ini untuk bicara tentang sejarah dan berbagai perspektifnya di dalam gubuk sejarah yang siap untuk menghidupkan kembali api sejarah di hati masing-masing kita. Terima kasih semua, Mas Kaisar, terima kasih banyak. Sama-sama. Mas Yu, terima kasih banyak. Sama-sama. Senang sekali jumpa dengan Mas. Sampai jumpa di episode Gubuk Sejarah berikutnya.